Ya, teman-teman, walaupun hari libur kita terus harus produktif, teman-teman. Produktif dalam artian bisa liburan, bisa jalan-jalan, bisa olahraga, teman-teman, dan lain sebagainya. Nikmatin liburnya bersama keluarga di rumah, teman-teman ya. Oke, yang lagi liburan keluar kota silahkan, keluar negeri juga silahkan gitu kan. Ambil kenikmatan liburannya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk updatean emiten punya teman-teman sendiri ya. Jadi bagi yang baru gabung, teman-teman ya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini, baik yang telah nge-like, nge-share, memberikan subscribe yang sudah lama juga terima kasih ya. Dan luar biasa yang baru juga terima kasih. Terus bagi teman-teman yang mendoakan saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dan yang telah memberikan super thanks ya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, terima kasih ya selama ini dukung channel ini. Semoga digantikan dengan 10 kali lipat dan digantikan yang lebih dan lebih baik lagi dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ada emiten apa nih? BRPT teman-teman ya. BRPT ini hanya updateannya aja. Updateannya aja. Nah, garis yang penurunannya PR-nya sudah ditembus teman-teman ya. Kita hapus dulu. Tinggal ada satu lagi di angka berapa nih? Di angka ini nih. Di angka 868, posisi MA10 masih berada di atas candle, artinya dalam posisi downtrend, teman hati-hati ya. Tapi tanda-tanda kanikan sudah dilihatin sama mereka teman-teman ya. Nih, mudah-mudahan sih dalam dia sistem jemput teman-teman ya. Dia sistem ngejemput candle. Ingat ya, ada yang MA10, maaf, candle ngejemput MA. Kalau ada yang MA ngejemput candle, ada candle menjemput MA. Nah, dia itu sistemnya biasanya si candle ngejemput MA. Makanya ini suka ada kejutan-kejutan tiba-tiba naik. Nah, itulah yang suka candle ngejemput MA, teman-teman. Nah, ini ada tanda kenaikan di angka 938 ya, teman-teman ya. Ini hati-hati penurunannya sudah lewati, tinggal satu lagi di 869. Kalau yang ke bawahnya ada di 819 sama di angka 807 ya. Nah, ini si bandar lokal juga lagi posisi jualan kemarin ya. Beberapa hari ini jualan. Tapi ingat, tapi teman-teman ya, kadang-kadang kalau istilahnya kalau bandar seperti inilah teman-teman, mereka juga ngambil jualan dulu teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai ada pengambilan lagi di tanggal 24-nya. Jadi tanggal 24-nya sudah ada mulai pengambilan lagi ya. Nah, kita lihat siapa yang ambil tanggal 24-nya yang kecil. Ada MG, ada ZP, ada IP, teman-teman, dibantu dengan teman-teman kita yang ambil ya. Tapi di sini sinyalir si MG sama si ZP sebagai bandar juga ya. Poren bagaimana? Poren itu ngambil terus, teman-teman, yang ngambil terus, ada pembuangan tapi sedikit, tapi nggak ngambil lagi, buang lagi. Jadi artinya si Poren cenderung dia ngambil ya, walaupun dia istilahnya ada pembuangan hanya sedikit aja. Kemarin ada pengambilan 2 hari tapi ngebuang juga 2 hari, mungkin itu bagian dari pasar strategi dia gitu ya, teman-teman ya. Di sini ada ZP, ada YP, ada NI yang masuk, BK, AK, CC, BB keluar. Aduh, broker besarnya keluar ya. Kita cek tanggal 23-nya sekalian, ada AK, BK, CC ya, BB, tapi AO sudah masuk sedikit AO ya. Nah, ini yang keluarnya teman-teman. Kemarin yang masuk siapa di sini 2 hari nih? 1 2 ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 21 sama tanggal 22. Kita cek 21 22-nya. ZP BK masuk ya. Oh iya, kelakuan si BK teman-teman nih. BK di sini masuk, jualan di sini kan. Keren kan si BK, saya bilang. Si BK itu keren teman-teman ya. Karena kalau dia bisa jualan di bawah teman-teman. Tuh si BK jualan kan. Oke teman-teman, jadi si BRPT ini tenang aja. Dia juga punya barang di bawah banyak teman-teman di area sini nih. Di area sini juga udah punya barang banyak, baik si BK, si AK atau si BB juga masih punya barang di sini. Jadi ini untuk si bandar Porennya cenderung ngambil. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman ke 10 nih. Saya yakin sih mau ke sini teman-teman ya. Walaupun istilahnya ada penurunan, wajar, itu bagian daripada perjalanan teman-teman ya. Yang penting kita sudah tahu di mana area penurunannya. Sekarang udah stepnya step berapa? 1 2 3.
Nah, mudah-mudahan di step keempat dah teman-teman ya. Mungkin kalau dia pantulan di sini baru nih. Contohnya dia ke bawah lagi, mungkin pantulan di sini. Cuma kalau dia usah lewat sini ya udah bisa bablas ke bawah teman-teman. Ini berapa persen penurunannya? 11%. Rata-rata berapa persen? 15%an ya? 14%. Salah ke situ saya ngitung-ngitungnya. Sini ngitungnya nih. Sekitar 14%-an. Nah, kalau dihitung dari penurunan sini 14%. Nah, area sini teman-teman ya. Mudah-mudahan si area sini ya mantul ya. Mudahan ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan si BRPT ini dalam kondisi uptrend lagi ya. Soalnya si MA10 sih masih berada di atas candle teman-teman ya. Jadi downtrendnya ada, cuman dia apa namanya ya, dia itu cenderung mengejar MA teman-teman ya, mengejar MA nih, MA dikejar sama dia, bukan MA yang mengejar candle ya, tapi candle mengejar MA ya, 1, 2 jadi kemungkinan dia di bawah candlenya itu didorong sama MA jika atas teman-teman. Itulah kecenderungan dari seorang BRPT ya. Oke, BRPT seperti itu ya. Lanjut ada JIHD. Ini punya aguan, kalau nggak salah punya aguan juga nih, punya Mister A ini. Tunggu. Ya teman-teman, ini ada keterkaitan teman-teman ya, Mister A ini, Mister Aguan ya, di JIHD ini lewat, kalau nggak salah lewat PT Kresnanya apa gitu ya, kita cek deh. Jadi teman-teman, kadang-kadang keterkaitan itulah yang menjadi sebuah emiten ini ada ketokohan berarti teman-teman gitu ya. Kita cek deh di profilnya. Saya kadang-kadang suka kalau ada informasi gitu ya. Tuh sebentar ya profilnya. Nah, di sinilah teman-teman, di Kresna Aji Sembada itu ada Mister A-nya di sini ya. Ada Mister Aguannya. Jadi ini terafiliasi lah teman-teman sama perusahaan yang apalagi dia sebagai pengendali ya. Jadi ini masih ada istilahnya keterkaitan lah, kita keterkaitan dengan Pangla Konglomerat juga ya. Apalagi tahu sendiri kan, nama ini Tommy Winata ini juga salah satu konglomerat juga teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya kalau udah ketokohan ya tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Kenapa? Karena ketokohanlah kadang-kadang yang memberikan si emiten ini tetap di atas, bahkan dia terus akan ke atas ya. Mau dipengaruhin apa tetap. Cuman kalau kadang-kadang kalau ketokohan itu ya, kalau tokohnya lagi diserang atau apa gitu, tersangkut sesuatu ya, dengan sendirinya JIHD ya, JIHD dengan sendirinya emitennya juga akan cenderung longsor teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat kan sudah tinggi banget, tapi sekarang sudah mulai dilandaikan lagi. Nah, karena kita sudah tahu bahwa si JIHD ini ada ketertarikan teman, ada keterikatan ya, ada keterikatan dengan seorang ketokohan. Terlihat di sini jelas. Fig ini teman-teman, walaupun dibawa ke bawah lagi, saya pernah bahas ya, walaupun dibawa ke bawah lagi karena ini ada ketokohan dan istilah kecenderung bandarnya ada, dia akan dibawa ke bawah lagi. Contoh, dia akan dibawa ke bawah, tapi suatu saat dia akan ke atas lagi. Cuman kita tinggal menunggu waktu aja dan bersahabat dengan waktu, maka emiten teman-teman yang harga teman-teman yang di atas juga bisa kejemput kok teman-teman. Cuman kita harus bersahabat dengan waktu ya. Oke. Nah, untuk informasi untuk hari, cuman ini kalau dari posisi MA ini sebenarnya masih dalam posisi uptrend teman-teman ya. MA 200 masih di bawah candle. Artinya masih uptrend sebenarnya ini, cuman secara garis dekatnya MA10 kan ini di bawah candle nih, berarti masih downtrend. Cuman kali dari garis keseluruhan, garis globalnya ini masih posisi uptrend. Soalnya MA 200 nya masih dalam posisi di bawah candle semua gitu ya. Oke. Kemarin juga ada tarikan dikit ya, ada dorongan dikit, dihijaukan. Nah, dia sudah melewati garis yang saya gariskan untuk penurunannya ya. Kita hapus dulu garis penurunannya. Satu lagi garis penurunan di sini teman, di angka segedein dulu nih. Di angka 1200-nya ya.
Nah, tapi sudah ada tekanan dari atas, tapi didorong lagi dari bawah teman-teman ya. Dia open gap bawah ya, meninggalkan jejak juga berarti itu kan. Nah, per hari ini itu tanggal 24 ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya ya. Tapi dia bandar lokalnya sudah ngambil agak lumayan teman-teman, usah ngambil dari sini nih. Nah, dari tanggal 13 Januari itu dia sudah mulai ngambil bandar lokalnya. Udah ngambil kembali lah sejak pada penurunan diambil sama bandar lokal. Di sini ada teman kita GR, XC, DH, YP. Mungkin di sini ada si GR teman-teman, si DR sama si DH mungkin ya, yang menjadi sebagai bandar dari JIHDAD. Kan kalau saya melihat dari XL ataupun XC ya tidak mungkin lah teman-teman. Saya percaya hanya di XL jadi bandar foreign itu hanya di Goto aja. Sini juga LG sudah masuk teman-teman. Jadi ini sebenarnya lagi disinyalir, lagi dikumpulin juga sama bandarnya lagi. Cuman kemarin ada pembuangan teman-teman, pembuangan satu hari ini ada kenaikan sedikit tapi dibuang. Nah, untuk bandar foreign udah masuk 2 hari teman-teman dari tanggal 22 Januari ya. 22 Januari. Ada AK, ada CC, ada JSP. Ini si AK sudah masuk, sebenarnya CC juga sudah masuk, ada JSP juga masuk. Jadi sebenarnya kalau JIHD ini karena ada sekarang keterkaitan ke apa namanya ke tokohan itu, maka sinyalir emang bisa jadi ini emiten walaupun dibawa ke bawah juga nanti akan ke atas lagi. Tapi kecenderungan ke bawahnya ada. Nah, perhatikan teman-teman kalau teman-teman istilahnya kalau dari pantulan di 43%, teman. Inilah yang harus kita apa namanya waspadai. Nah, ini 30% gitu ya. Nah, ini dari sini kemarin kita uji coba gitu ya, bukan uji coba. Nah, di area sini ya untuk kenaikan. Nanti antara sinilah teman-teman, antara sini nih. Kita cek untuk nah di sini nih sekitar 30% yang di area mana. Nah, di area sini kan, di area yang kita gariskan di sini yang kita waktu dibahas ini ya. Nah, kita akan coba kan diuji di area sini teman, di 1000-an ya. 1000-an nih. Kita akan uji 1000-an di sini nih ya. Karena sini sudah mulai kalau ada bantuan berarti benar dia per 30% ya, 30%-an lah. Kalau nggak di antara sini 2 nih. Ya. Mudah-mudahan ada bantuan di area situ. Kenapa? Karena kecenderungannya dia mantul di area situ dan biasanya kalau dia mantul tidak bisa melewati harga sebelumnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan dia pantulannya mungkin area sinilah teman-teman, sekitar 10-12% biasa teman-teman dia. Oke, untuk JIHD seperti itu ya. Nah, ini walaupun istrinya turun teman-teman ya, dalam posisi downtrend, sekarang kan ada kenaikan gitu teman, mungkin bisa dimanfaatkan itu gitu ya. Terus sekarang juga si bandar foreign juga sudah mulai masuk lagi gitu kan. Si bandar lokal juga tidak terlalu banyak jualan, jadi JIHD cenderungnya kalau secara keseluruhan cenderung amannya. Kenapa? Karena kita punya jaminan ketokohannya itu. Jadi suatu saat dia itu akan di-up lagi teman-teman. Suatu saat dia akan di-up lagi, walaupun ada penurunan tapi suatu saat akan di-up lagi teman. Jadi santai aja, nanti kalau udah di bawah ya udah teman-teman average aja karena ada ketokohan itu teman-teman. Tenang aja, ada ketokohannya untuk JIHD ini ya. Jadi cenderung kalau secara sahamnya aman aja teman-teman ya. Cuman ya kadang-kadang kalau ada ketokohan ataupun bandar ya kadang-kadang di bawahnya lama gitu teman. Nanti kalau luar ke atas bang bisa setinggi-tingginya gitu kan. Nah, teman-teman harus bersabar aja di situ ya. Lanjut, ada apa nih? Ada Atla ya. Atla ini teman kita nanyain Atla perkembangannya. Kita cek di pasar nego dulu teman-teman ya. Karena saya suka agak jarang di pasar nego ya. Kita ngecek pasar nego, kita all-kan, kita netkan dulu. Nah, kita gross. Ada aja 3,6 YBT ini cenderung bukan dari kalangan bandar teman-teman yang ngejualnya ya. Ini cenderung dari kalangan teman-teman kita aja. Hanya ngejual 1000, 3000 itu cenderung kecil teman-teman ya. Kalau dari Januari ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sebenarnya kalau ada sudah begini teman-teman ya, mereka sudah mulai tidak yakin dengan apa yang mereka yakini dulu gitu kan. Sudah mulai putus asa. Nah, disitulah saatnya biasanya si bandar sudah mengetahui ini transaksi di nego siapa nih. Nah, tinggal kita tunggu buka kerannya aja. Kalau sudah dibuka keran teman-teman ya, kalau sudah dibuka keran artinya udah siap, si bandar itu sudah siap menampung ya. Nah, ini mudah-mudahan sebenarnya emiten yang diangkat up dulu nih dari tanggal 1 zem ke atas ya.
Nah, tapi biasanya tenang aja teman-teman ya. Ini biasa dia. Padahal kalau emiten kayak asli teman-teman itu mungkin masih bisa apa namanya? Dan kita harus yakini asli itu akan di up teman-teman ya. Kenapa? Karena asli itu beda dengan atla. Nah, asli itu dari awal langsung peng ke bawahin. Kalau si atla itu masih ada ke atasnya dulu. Jadi si bandar masih ada eh, istilahnya ngambil ngambil untung duluan dulu, bang, memaaf harga dulu. Nah, dia jualan sampai sini aja harusnya. Makanya dia ada talikan dikit, nah itu adalah gerakan dari seorang bandar gitu kan. Nah, ini kan ada tarikan ke atas dulu, artinya ada ada maaf harga dulu terus dia jatuhin ke bawah tapi tidak terlalu lama untuk bertahan di angka di atasnya gitu ya. Tapi istilahnya saya juga mau yakin teman-teman ini akan minimal gak usah jauh-jauh lah. Minimal ke sini teman 88 terus angka 154 ataupun ke harga 18. Nah, kalau enggak ke harga IPO-nya. Saya juga pinginnya itu ke harga IPO-nya aja dulu di 100 aja teman-teman. Jadi teman-teman yang nyambut di harga IPO itu bisa lah. 50 poin gampang. 50 arahnya itu kan sekitar 62 di 62 teman-teman ya. 62 arah 3 kali aja kan udah sampai ke 100 teman-teman ya. Kalau mau pakai sistem arah gitu kan. Tapi pinginnya dibuka aja sudah pada bersyukur ya kalau dibuka aja ya. Nah, kita cek lagi deh kepemilikan apa nah karena ini kan belum dibuka kerannya, jadi teman-teman retail juga paling kasak kusuknya ya di apa namanya di pasar nego paling kasak kusuknya teman-teman ya. April jadi ini yang pasti kasak kusuk nanti juga si bandar loga pasti ngelihat teman-teman ya transaksi ini siapa nih model wah nih SSA sudah mulai transaksi gitu kan. Siapa yang ngebuang paling banyak gitu kan. Nah, di harga berapa gitu. Nah, boleh CSA itu kalau CSA oke lah dia di harga 50 aja mungkin mereka golongan daripada seorang bandar untuk memindahkan barangnya gitu ya. Cuman kalau di golongan-golongan di bawah 43 atau di bawah 50 ya itu golongan-golongan retail yang udahlah daripada nyangkut terus saya jual deh 340 35 gitu kan. Bahkan ada yang dijual 53 berarti ini hanya memindahkan aja teman-teman. Hanya memindahkan akunnya aja. Yang satu mungkin nanti buat tahanan, yang satu nanti buat barang. Nah, seperti itu teman. Jadi kadang-kadang bandar itu luar biasa strateginya. Kalah kita teman-teman. Saya 10 langkah lebih maju daripada kita teman-teman. Nah, kita cek di reguler di tanggal 16 April ya semenjak dia listing ya. Kalau di pasar nego tidak terlalu banyak artinya ini mau dijual secara normal teman. Karena kalau ini mungkin si bandar lagi nawar-nawarin cuman belum laku juga gitu kan ke rekan-rekan yang lain udah enggak gitu kan. Mendingan ngomong saham IPO yang lain deh gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Ataupun emang si Atla ini lagi nunggu momen aja. Lagi nunggu momen dulu. Karena secara terlihatan jelas di sini ya bahwa XL ini pemegang 3,5 juta ada sebagai retail ya. Si XE juga 1,3 juta gitu. AZ ya retail juga cuman ya di sini tidak terdeteksi sebagai bandar juga gitu kan si AZ aja 1,5 juta. YP juga dari golongan retail. Soalnya sementara ini kan satu halaman tidak di-up karena mereka ada golongan retail juga semuanya teman-teman ya. Di sini kan si OE-nya si SH gitu kan. Si SH sudah ngajual dengan luasa ngajual 3,7 HD ngejual sama 5,3. Tinggal ada keseriusan dari seorang bandar. Tinggal caranya gimana? Nanti kalau dibuka keran teman-teman, keran T50, 51. Nah, siapa yang nampung itulah yang nanti akan menguasai si emiten ini nanti ke depannya. Ya, bisa jadi oper alih bandar, teman-teman, oper alih bandar. Oh, sekarang segini yang megang gitu kan. Karena kadang-kadang seperti teman-teman untuk tidak mengelabui istilah retail kan kita juga istilah suka dikelabui juga kan. Nanti setelah tidak kelihatan candle apa namanya candlenya tiba-tiba ada di atas gitu kan pada beli tiba-tiba longsorin. Padahal si emiten itu pernah di 50. Jadi suatu emiten yang pernah ke 50 dia itu akan kembali ke 50 dan kembali akan di-up lagi. Berarti sekarang tinggal kesempatan kita itu nunggu siapa bandarnya teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Atline yang nanyain ini apakah XL seorang bandar, pernah ada yang nanya XL ya. Nah, saya pikir ini retail teman-teman. Ini golongan retail semua ya. XL, CC, AZ, XC, YP itu retail semua. Jadi golongan retail semua yang
Yang masuk nanti disinyalir sebagai bandarnya nanti di SHDPG. Kenapa saya bilang suka CC ada bagian daripada bandar? Karena di sini terdeteksinya ada pengambilan berarti di dalam si CC ada bandar, kecuali di DSL ya. DSL itu banyaknya smart money, teman-teman. Nah, kalau istilahnya di sini tidak ada bandar tapi smart money sudah mulai masuk banyak. Cuma tidak terlalu signifikan, hanya di sini signifikan. Perhatikan, sini signifikan. Di sini 4 hari juga signifikan. Di sini tidak terlalu signifikan pengambil, hanya ngambil dikit, jadi tidak terlalu membabi buta pengambilannya. Itu biasanya golongan daripada retail seperti XL, AZ, CC gitu kan, XC, YP. Nah, itu biasanya dari golongan retail untuk smart money, teman-teman. Di sini belum terlihat jelas smart money itu ngambil terlalu banyak lagi. Soalnya waktu di sini juga ngambil tidak berhasil, teman-teman, karena tidak terlalu pekat, dia ngambilnya tidak terlalu pekat ya. Malah ini dianakin sama si badak, jual. Di sini juga ketika buan jual, di sini ketika ada ngambil jual lagi. Cuman tidak ada, jadi yang bisa membuka kerannya itu ya hanyalah seorang bandar ya, teman-teman. Kalau bandar sudah mau istilahnya dibuka keran, langsung dibuka aja ya. Tahanannya sampai kecil sebenarnya, teman-teman. Perhatikan ya. Tahanannya itu kecil, cuma 23.000, teman-teman. Ini ada sekitar 1 juta lot ya. Ini tahanan untuk ke bawahnya kecil, cuma 23.000, 43.000, teman. Ini ada kecil, tahanan kecil, teman-teman. Ya. Kalau jadi diganjal dengan 50 gitu. Apakah akan kena FCA? Kita cek 3 bulan, teman-teman, 3 bulan ke belakang. Berapa nominal yang sudah dikeluarkan. Oh, sorry. Oh, situ. Nah, kita olkan, teman-teman, cek 3 bulan ke belakang, bulan apa nih? Berarti bulan November ya, November, Desember, Januari gitu kan. Kita cek dari tanggal 1 boleh lah, teman-teman ya. Kalau sekarang tanggal 27 Januari, untuk anggap aja tanggal 1 November, Desember, Januari ya. Nah, ini masih 2,2 miliar, artinya masih aman, teman-teman, masih cenderung. Kalau dia di bawah 0,5, 0,3, nah baru dia akan cenderung agak sedikit was-was ya. Dan ini juga transaksi minimal 10.000 lot. Nah, udah ini 0,3, terus ini transaksi contoh cuma 9.000, baru akan was-was. Tapi kalau masih contohnya 0,3, ini masih 300-an, masih cenderung aman, teman-teman ya. Kalau udah 10.000 transaksi, malah di bawah 10.000 untuk transaksinya, terus jumlah yang didanainya itu cuman bisa di bawah 0,3, di bawah 5 juta per 3 bulan, ya cenderung agak riskan juga. Kalau ini sih masih aman-aman aja, tidak kena FCA. Tinggal dibuka aja kerannya, teman-teman, ini sama si bandarnya. Yang mudah-mudahan dia menggunakan sistem buka keran aja, teman-teman, jangan sampai menggunakan sistem FCA ya. Kalau FCA lagi cepet sih, teman-teman, nanti istilahnya ada transaksi, teman-teman juga bisa dijual, cuman ya di harga murah, nantinya di bawah 50 gitu kan. Jadi kita juga ya jangan sampai ini gitu kena FCA gitu kan. Tapi kalau dari apa namanya dari rata-ratanya dia belum kena ya. Mudah-mudahan sih tidak kena ya. Ini hitungan secara kasar aja ya, tidak kena, teman-teman. Ada transaksi masih 2,2 miliar. Lanjut, ada OWASA. Ini OWASA ada bandarin, teman-teman. Soalnya di Sapen. Ini harga wajarnya, teman-teman. OWASA tahun 185 sekarang 33. OWASA lama nggak dibahas ya. Nah, OWASA ini perhatikan, teman-teman, garis yang saya gariskan belum ada yang ketembus ya, baik atas ataupun bawah. Sekarang posisinya lagi MA10 di bawah candle, teman-teman. Perhatikan ya. Area-area kenaikan di mana? Perhatikan untuk yang agak tinggi dikit di angka 147 itu area kenaikannya. Di sini saya tidak melihat untuk area kenaikannya. Terus ada lagi di mana area yang terdekatnya nanti ada di angka 137. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang lagi posisi downtrend. Perhatikan area 130. Ya, mudah-mudahan sih dia tidak tembus area. Kalau dia menyentuh 130 dan menyentuh area 126 berarti bagus. Dia menyelesaikan PR-nya ya. MA10 juga lagi menuju ke bawah, teman-teman. MA10 lagi menuju ke bawah, jadi hati-hati. Ini cenderung bagaimana? Ini cenderung si MA-nya menuju candle, teman. Perhatikan MA-nya menuju candle. Nah, nanti setelah dia ada break-nya, teman-teman, ya nah baru MA10-nya di bawah candle, baru dia akan uptrend ya. Cuman kalau sudah di atasnya, kecenderungannya si candle ngambil si MA ya. Jadi
kalau sudah di atasnya teman-teman. Kalau untuk pengambilannya ternyata si MA itu ngejemput candle dulu teman-teman ya. Perhatikan untuk bandarnya, Bandar Poren. Bandar Poren akumulasi terus teman-teman. Wasa ini Bandar Poren akumulasi terus. Ini seperti yang digadaikan ya teman-teman. Jadi kalau yang ini seperti BP teman-teman. Dia kecenderungan biasanya suka dibatasi, ada kenaikan atau penurunan tapi dibatasi teman-teman, karena kecenderungannya si bandar lokal ataupun poren cenderung akumulasi. Nah biasanya itu yang suka dilakukan sama yang namanya bandar teman-teman ya. Biasanya dia mengakuisisi sebuah emiten atau digadaikan gitu lah, terserah mereka istilahnya digadaikan lah gitu istilahnya, repo di repo. Nah dia cenderung, tapi walaupun kalau repo kan biasanya dia itu tektok terus. Kalau sekarang itu repo beda teman-teman. Repo itu cenderung seperti ditransaksikan aja, cuman dia dibatasi. Contohnya dibatasi kayak ini kan, dibatasi area 125 sampai area 150. Udah cuma 25 poin aja. Teman-teman kalau ngambil mungkin bisa di area 125 atau 126 ataupun di angka 130. Kapan mulai ngambil? Ketika MA10 di bawah candle aja seperti ini nih. MA10 di bawah candle ya. Itu tanda-tanda kenaikan. Karena kalau penurunan kadang-kadang disidewaykan dulu teman-teman ya. Ini adalah oasa seperti BP teman-teman ya. Dia cenderung digadaikan, kalau kata teman kita digadaikan gitu kan. Cuma cenderung kalau sekarang digadaikan itu bisa jual beli. Kalau dulu kan hanya tektok hanya titik aja, tapi dia mencurigai seorang seorang bursa gitu ya. Bursa jadi tahu gitu. Kalau sekarang kan kelihatannya terus ada jual beli teman-teman. Padahal ini adalah emiten yang sedang lagi digadaikan. Nah, tapi sekarang sistemnya kalau yang gadai itu sistemnya jual beli aja teman. Karena si MA10 si bandar lokal terus ngambil, bandar porennya terus ngambil ya. Apalagi si II ya. II KI adalah emiten broker yang suka dipakai untuk menggadaikan saham biasanya teman-teman ya. Oke. Mungkin oasa seperti itu. Jadi walaupun istilah teman ke bawah nanti di atasnya lagi kok teman-teman. Tenang aja. Yang nyangkut di 147 ataupun di angka 150 masih bisa kejemput teman-teman ya. Oke, teman-teman udah ketahuan ini batasnya di angka 150 sama di angka ini teman-teman nih, di 125-an ya. Untuk kuasa ini. Lanjut teman-teman ya. Ada JAPX. Apa nih? JAPX apa ya? Jepek. Tunggu sebentar. Saya nulis itu teman-teman ya. SAPX ya. SAPX dalam posisi dia kemarin sempat naik ya, terus diturunin lagi. Dalam posisinya dia MA10-nya sudah mulai menyentuh, tapi di bawah ke bawah lagi ya. Lagi posisinya masih lagi dorong ke bawah teman-teman, hati-hati ya. Nah, kita lihat tanda-tanda kenaikan di sini ada nggak? Kalau digedean ketahuan teman-teman. Nah, ada tanda-tanda kenaikan dari sini. Nah, 1306 adalah area kenaikannya. Nah, sini satu juga area kenaikan di sini. Nah, ini teman-teman. Ini area kenaikan di 166 ya. Cuman untuk sekarang ya teman-teman karena MA10-nya lagi menuju ke bawah ya, MA10 lagi menuju ke bawah, hati-hati aja teman-teman ya. Bisa kemana penurunan ke sini teman-teman nih, yang saya gariskan ini ke sini. Di sini ada nggak ada penurunannya? Cenderung aman. Ingin lihat yang ini teman-teman. Ini cenderung aman. Jadi hanya kita ikutin MA10-nya dulu teman-teman ya. MA10 kan lagi menuju ke bawah nih ya. Tunggu sebentar ya. MA10 lagi menuju ke bawah, hati-hati teman-teman, mungkin nanti ada pantulan dikit. Kita cek pantulannya di area berapa ya. Kita cek untuk pantulannya di berapa persen. Oh 40%-an teman-teman ya. 37%-an. Kalau penurunannya di area tertingginya, ini kan area tertinggi di sini. Kemungkinan turunnya teman. Ini baru kemungkinan turunnya. Nah, di area sini teman-teman mungkin turunnya di angka 33. Ini berapa nih? 26 tanggung ya, 26 ya. Nah, 38 nih sampai mana nih? 48 ya, ini terlalu dalam ya 48 ya, mungkin di area sini teman-teman.
daerah 30-an ya. Nah, area 855 mungkin kalau ada penurunnya area 855. Cuma sini si bandar lokalnya juga masih keluar, teman-teman. Bandar lokal keluar, bandar foreign juga keluar. Jadi bandar lokal dan foreign cenderung keluar. Jadi harap bersabar aja teman-teman yang punya emiten ini ya, harap bersabar aja. Karena kalau teman-teman perhatikan MA10-nya lagi menuju ke bawah gitu teman-teman ya. Mana Januari? Nah, ini Januari ini. Tanggal 24 dulu deh. Nah, teman-teman kalau mau average ya, kalau mau average ini kan foreign tanggal 24 lagi ngebuang 2 hari ini ngebuang teman-teman. Perhatikan ya. 23 24 ngebuang ya. Banyak buangannya daripada pengambilannya. Kalau cek untuk domestiknya, nah ini sudah ada yang ngambil juga si XA, si FS, si CP dan XL ya. Mungkin kalau si XA oke lah dia bagian daripada bandar gitu teman-teman ya. Cuman kalau untuk XL mungkin sama AZ mungkin nanti dulu deh gitu kan. Ini untuk bandar lokalnya ngebuang siapa tanggal 24 ngebuang. Ada SA ngebuang teman-teman. Jadi per hari kemarin itu dia ngebuang tanggal 24. Jadi ini si XA adalah sebagai bandarnya. Nah, kalau kita cek dari sini teman-teman nih, dari tanggal ini pengambilan dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 20 Januari ya. Kita lihat 20 Januari, kita lihat sampai 23. XA ngambil teman, perhatikan domestiknya 2,3 miliar dari sini nih, dari tanggal 20 kan ngambil kan. Berarti di sini XA adalah sebagai bandar ya, ada terdeteksi sangat jelas 2,3 miliar. Terus dia langsung melakukan pembuangan tanggal 24-nya ya. Bang, 1,1. Berarti si XA masih ada barangnya sekitar dari tanggal 20 ya. Nah, tanggal 20 sekarang masih ada barangnya sekitar 8.000 lot lagi ya. Nah, dia mungkin kalau mau dibuang ya silahkan aja dibuang gitu kan teman-teman. Ingat kenapa suka ada ada shadow seperti ini? Itu adalah kerjaan bandar teman-teman. Dia untuk nge-average, dia kan pakai contoh pakai brokernya XA tapi akunnya beda-beda teman-teman ya. Mungkin dia punya harga di harga sekian gitu kan, baru sisanya oke lah sisanya gitu. Kalau ada sisa, kalau dia terus di bawah berarti itu sisa teman-teman. Sisa barang dijual harga berapa aja masih untung. Tapi kalau dia suka ada tarikan dulu dari bawah, itu berarti dia nge-average dulu baru dia ngebuang barang. Nah, itu kadang-kadang kalau kehebatan bandar itu bandar seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau mau average tunggu aja teman-teman ya, tunggu aja MA10-nya di bawah candle karena kecenderungan naik. Jadi lumayan teman-teman, contohnya teman-teman kalau mau average tinggal hitung aja, oh ini kenaikan bisa sampai berapa persen nih. 57%. Nah, kita jangan terlalu tinggi-tinggi, udah sekitar 25% dulu deh. Nanti kalau MA10 di bawah candle kita akan average. Perhatikan contoh teman-teman average di sini nih, 16 gitu ya, 1.600. Tiba-tiba ada kenaikan di harga berapa? Oh, ini MA10 kan belum nyampe nih. Kalau saya sih belum, teman. Kalau saya sendiri contoh nyangkut di area sini nih. Saya paling average waktu di sini aja. Saya akan menikmati kenaikan, contohnya ini harus saya hitung nih. Minimal kan saya bilang 10 sampai 15% untuk kenaikan sementaranya ya. Atau enggak setengahnya. Jadi kalau teman-teman hitungannya setengahnya dari mulai sini teman-teman ke sini nih berapa, tengah-tengahnya di mana? Contoh di sini. Harusnya kalau teman-teman bisa memperhitungkan average-nya, kita harus hitung-hitungan dulu teman tuh. Kita harus punya hitung-hitungan dulu. Minimal setengah. Andai kan tidak kejemput contoh di sini teman-teman. Kita akan punya lagi nanti teman-teman MA10 lagi di bawah candle. Nanti kan punya average teman-teman di sini. Nanti teman-teman mungkin bisa average di sini agak sini dikit. Jadi mungkin tidak terlalu tinggi dari kemarin waktu awal kan di sini, teman di angka 3.000 contohnya. Terus yang kedua di angka 1.700, yang ketiga mungkin bisa di angka 1.100-an. Udah tenang lah. Udah stop, saya tidak akan average lagi, cenderung saya akan nunggu aja. Nah, gitu ya. SAPX kita lihat untuk posisi. SAPX posisinya seperti apa? Nah, kemarinnya masih mahalnya di angka 3.600. Wow. 3 tahunan itu teman-teman, 10 tahunan. Nah, SAPX cenderung ada bandarnya teman-teman ya. Cenderung ada bandarnya, tenang aja. Jadi suatu saat dia akan ke atas lagi. Tinggal nunggu waktu aja, tinggal bersahabat dengan waktu. Perhatikan ketika tahun 2021 di up tahun 2024 sekitar 3 tahunan. Mudah-mudahan sih ini juga sih bisa terjadi seperti. Tapi nikmati nanti kenaikan sementaranya.
Ya tenang aja teman-teman, tunggu aja di area 700-an, teman-teman 700-an, nanti mungkin itu akan ada average terus ada kenaikan sedikit demi sedikit. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk keluar teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk SAPX seperti itu ya. Ya tanda-tanda penurunan saya di sini tidak melihat. Cuma saya melihat di sini aja di angka 6685 teman-teman. Itu adalah area penurunannya. Tapi kalau teman-teman ukur dari tertingginya di sini sampai ke angka 30% berarti di sini teman-teman. Jadi di mana angka berapa tadi? Ukur aja teman 30%-an ya. Nah, di angka 35 di 855-an teman-teman. Itu berdasarkan rumus penurunan 30% sama 20%. Nah, ini kalau ngambil dari mana? Nah, dari sini teman-teman, dari sini kita lihat untuk sekitar 42%, di sini sekitar 49%. Jadi kadang-kadang kalau turun itu antara 20%, 35%, 30%, antara 20 sama 30 teman-teman. Biasanya seperti itu. Tergantung dari bandarnya gitu kan. Oke, teman-teman, seperti itu ya, SAPX seperti itu ya. Lanjut, ada apa nih, ACES ya. ACES masih di garis MA-nya, MA masih di bawah candle. Terus kenaikan juga garis candle kenaikannya sudah terlihat jelas di angka 780. Target dikit lagi ya di sini ya ACES ya. Hati-hati penurunan di angka 734, di situ ada gap ya. Kalau dia menutup gapnya dulu silahkan aja gitu. Kalaupun dia mau nutup ke angka 717 silahkan aja gitu. Mungkin untuk menutup PR-nya dulu. Nanti kalau PR-nya sudah kejemput baru dia akan di-up kembali ya. Seperti halnya waktu di sini kan menjemput PR-nya dulu, taikin lagi gitu kan. Biarin teman-teman. Perjalanannya harus seperti itu. Sementara ini belum bisa melewati angka 798 dilewati aja bang bisa ke atas. Kemarin ini diturunin kembali dulu gitu ya. Tapi dari pungutan bandar lokalnya juga masih bagus ya. Bandar lokal cenderung tidak menghabiskan, ngambil lagi, keluar lagi, terus ngambil lagi, ada sedikit pengeluaran dikit. Poren juga sama, dia tidak mengeluarkan barang terlalu banyak. Perhatikan ketika tanggal 3 Januari itu si bandar Poren ngambil teman-teman ya. Siapa yang ngambil? Ya ada KZ, bagus teman-teman, KZ, CC, YUAK ya kan. BK BK nggak ada teman, biarin dah kalau BK nggak ada. Saya kalau BK ada itu buka gram teman. Kalau BK itu bisa pengganti RX ya. Kalau lagi RX kejualan dah tampung lu sama BK gitu kan. Tapi kalau RX lagi ngambil biasanya BK jualan. Tapi sekarang di ACES ini bergabung nih, BK sama RX jualan teman-teman. Tapi kalau saya lihat ada si BB, teman-teman YU, nah itu suka agak tenang dikit. Kenapa? Karena si BB sama YU itu cenderung biasanya broker-broker yang suka memaaf harga, dan tidak, kalau jualan juga tidak terlalu dalam teman-teman. Beda dengan si BK ataupun si RX, kalau jualan terus kan dia ngambil juga ada banyak teman-teman ya. Oke, untuk ACES saya pikir si bandar Poren juga belum keluar banyak ya, bandar lokal juga belum keluar banyak ya. Jadi untuk tanda-tanda kenaikan di 779 sampai 780, targetnya di angka 800 dulu deh ya. Nanti lepas daripada 800, 823 break bisa ke atas. Oke, ACES seperti itu ya rencananya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya ACES. Ada DOS. Nah, DOS ini adalah emiten yang kita teliti teman-teman ya, DOS. Tapi ini udah selesai teman-teman, DOS itu udah selesai penelitiannya. Kenapa? Karena dia sudah udah saya tulis deh. Nah, DOS ini adalah emiten yang saya teliti, dia ketika dibawa ke bawah ya, dia akan melanjutkan lagi kenaikan ke harga ke atas ya. Cenderung kalau emiten-emiten yang belum dibawa ke gocap ya. Nah, kan saya punya penelitian ada dua, ada yang dibawa ke gocap, ada yang tidak dibawa ke gocap ya. Nah, dibawa ke gocap ini salah satunya DOS itu yang telitinya itu ketika emiten ini dibawa ke bawah dulu baru diupload gitu. Target saya itu hanya di harga tertinggi ketika listing aja di sini. Jadi target itu sebenarnya si penelitian si DOS itu udah selesai, dan terbukti bahwa setiap emiten yang dibawa ke bawah dulu ketika IPO jadi akan mantul lagi, tinggal nunggu waktu aja. Ada yang cepat, ada yang lambat teman-teman, tidak semuanya disamaratakan ya. Kadang-kadang ada yang 1 tahun 2 tahun gitu kan. Bahkan yang emiten tahun 2023 baru upnya tahun sekarang. Teman-teman sudah pada lupa bahwa sekarang pada beli lagi gitu kan. Nah, DOS ini lagi di downtrendkan dulu. Kecenderungan ini ada bandarnya teman-teman, perhatikan
Ketika dia mengapem ke atas gitu kan, baru turun lagi. Nah, ini kecenderungan nunggu aja teman-teman. MA10 biasa, MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Karena ini Bandar Foreign juga sudah ngambil terus, bagus teman-teman. Bandar Foreign ngambil dari tanggal 23 Desember. Tuh Bandar Foreign aja ngambil sampai 23 Desember, udah lama teman-teman. Masa kita sih baru ngambil sekali aja pinginnya naik gitu kan. Kita tidak pernah belajar apa sama sama keadaan. Puan aja ngambilnya jauh-jauh hari. Ada AI, ada AK, ada YP ya. Kecenderungan dia mungkin si bandarnya pengen di harga yang bawah aja gitu pengambilannya gitu ya. Jadi cenderung buset foreign ngambil banyak ya. Target saya itu ke angka 294 teman-teman ya, target ketiga. Tidak usah tinggi maaf. Tidak usah tinggi-tinggi dulu lah teman-teman. Kalaupun bisa ke target sini 214 juga boleh teman-teman. Jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Terus kalau nanti teman-teman yang istilahnya yang nyangkut ya, yang nyangkut lebih baik nanti tunggu aja teman-teman ya, tunggu aja di area di area-area di bawah banget teman-teman. Tunggu MA10 di bawah candle. Ini kadang-kadang kita tidak sabaran ya, nunggu MA10 di bawah candle. Ketika kita ngambil atau ngejual kadang-kadang kita tidak sabar. Itulah yang teman-teman menjadikan frustasi seperti itu. Di bawah katanya dibeli malah turun katanya, padahal MA10 belum masuk. MA10 belum masuk di bawah candle dan MA10 ngegantung dikit gitu loh. Jadi MA10 itu harus ada jarak antara candle. Jadi harus di bawah banget. Ya, jangan sampai nempel. Kalau nempel lihat, karena kita tidak melihat MA-nya. Kalau nempel teman-teman di sini ini kan nempel nih. Jadi kita tidak melihat MA-nya. Tapi kalau udah ada konfirmasi, ada konfirmasi gitu kan. Oke teman-teman, jadi MA10 lagi menuju ke atas dan ada konfirmasi dari satu candle. Model gini kan ditabrak, kita tidak tahu kan ini kalau di posisi di tengah ini ke atas apa ke bawah gitu. Padahal si MA10 lagi menunjukin ke bawah. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini nikmatin kenaikan sementara di angka berapa ini dia? 30%-an ya. Kita lihat ukur dari sini juga sama, sekitar 30%-an. Nah, teman-teman kalau udah bisa 30%-an. Nah, ini harusnya diangkat di sini nih 30%-an ya. Nah, ini harusnya mulai di-up dikit ya. Cuman nggak mau ya, biarin aja deh. Kalau nggak mau. Mungkin di sini dia ngangkatnya. Nah, ini kadang-kadang 21%. Nah, bisa jadi di sini. Nah, bisa jadi di sini teman-teman untuk nanti kenaikan sementaranya. Ataupun selamanya nggak apa-apa teman-teman ya. Saya punya target untuk penurunannya 159. Ada lagi di bawahnya nggak? Oh nggak ada teman, hanya di angka situ aja. Di sini aja nih ada tanda-tanda penurunannya. Di sini aman nggak? Sini aman nggak? Nah, kita cek, kita gedein dikit teman-teman. Jadi teman-teman gedein aja dikit. Nah cenderung di sini aman ya. Oh bagus ya. Secara secara TA dia bagus. Di sini aman. Tinggal di sini aja. Ya satu nih sini teman-teman. Ada gap kecil ya. 160. Nah mudah-mudahan bisa ke arah situ dan sidos ini bisa di-up. Kalau sekarang dalam posisi downtrend teman-teman ya. Tunggu dengan harus sabar walaupun ada pungutan daripada Bandar Foreign ataupun bandar lokal sudah mulai ngambil lagi tanggal 24-nya ya. Teman-teman harus bersabar ya. Tunggu MA10 berada di bawah candle ya. Ini tanda-tanda kenaikannya sudah liatin kok dari dia juga nih di angka sini tanda-tanda kenaikan nih. Nah, 117 adalah tanda-tanda kenaikan dia. Ini si domestiknya CP sudah mulai ngambil, YP sudah mulai ngambil ya, teman kita sudah mau ngambil. Di sini nyari CP YP lah teman-teman sebagai atau ngasih kakak ini sebagai bandarnya. Oke teman-teman, mungkin untuk DOS seperti itu ya. Jadi posisi masih downtrend dulu teman-teman, hati-hati aja. Tapi dalam posisi downtrendnya diambil sama Bandar Foreign teman-teman ya. Bandar Foreignnya sudah mengambil lagi. Tanggal 23 juga ngambil, teman perhatikan tanggal 23 nih yang ngambil ya. Jadi ini mas mau dikuasain sama poin kayak teman-teman nih. Karena si bandar lokal juga, bandar Foreign juga jualin dikit. Ada si AKYP ya yang ngambil. Oke. Untuk sementara mungkin DOS seperti itu, hati-hati aja downtrend. Tunggu aja MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Itu mungkin teman-teman bisa perhatikan ketika MA10 lagi menuju ke atas, walaupun ada gonjang-ganjing dikit, selama dia tidak lepas daripada MA10 cenderung up teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.